Hai semuanya, kembali lagi di channel ini. Gua Stanley Wangsa. Ya, di video kali ini kita akan lanjutkan dari episode 2 yang kemarin. Kali ini di video hari ini kita akan membahas dari episode ketiga di series belajar Excel dari nol. Oke, di dalam video episode ketiga ini kita akan mulai masuk kepada tutorial mengenai Excel dengan menggunakan rumus atau function yang lebih lagi. Oke, dari sebelumnya kalian bisa belajar di episode 1 dan 2. Silahkan kalian cari di video saya atau di link deskripsi nanti. Kalian bisa cek dan belajar dari situ. Oke, langsung aja kepada pembahasan kita di episode 3 ini. Tetapi sebelum itu, kalian yang baru nonton dan baru lihat di channel ini, silahkan kalian untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan mendukung channel ini lebih maju kembali. Oke, langsung aja kepada tutorialnya. Di sini kita akan belajar Excel lebih dalam lagi dan mencakup kepada rumus dan function yang santai dan bisa mudah dipahami ya. Langsung aja kepada tutorialnya. Di sini kalian bisa lihat. Di sini sudah ada sedikit yang saya edit dari data kemarin. Di sini ada data mengenai dari stok buah toko kita. Nah, di sini ada nama buah, jeruk, mangga, apel, anggur, dan semangka. Dan juga ada stok tersisa dan harga satuannya. Nah, di sini kita akan menggunakan dan membahas rumus, yaitu dari si rumus formula dasar dari si Excel ini. Oke. Dalam rumus Excel itu pasti didasari dengan sama dengan. Tidak ada yang tidak dengan sama dengan karena Excel ini sudah merumuskannya dengan melalui sama dengan. Ya, di sini kita akan langsung coba rumus dari data yang udah kita buat dari stok tersisa dan harga satuan. Nah, biasanya dari si rumus itu dalam Excel itu diawali dengan sama dengan. Kita klikkan atau kita ketikkan saja, kita ketik di sini sama dengan. Lalu kita ingin tahu harga satuan dari jeruk dan mangga itu berapa harganya. Berarti otomatis kita harus menjumlahkan data yang telah kita miliki ya, yaitu data harga satuan jeruk dan mangga. Bagaimana caranya? Di sini kita langsung aja, kita udah sama dengan, lalu kita pilih, arahkan mouse pointer kita kepada harga satuan jeruknya ada di sel C4 ya. Nah, di sini ada C4. Nah, kita ingin mengetahui jumlah harganya. Berarti kita harus menambahkan harga satuan si jeruk dan si mangga ini. Kemudian di sini kita sudah masukkan sama dengan, kemudian sel C4 dari harga satuan jeruk. Kemudian kita tambah. Kalian ketikkan tanda tambah ya. Kemudian kalian pilih si sel harga satuan mangganya. Nah, ini yang 5.000 ya. Lalu kita enter langsung. Ya, kita lihat di sini 15.000. Itu benar ya. Jadi kita lihat harga satuan si jeruk ini 10.000 dan mangga itu 5.000. Bila ditambahkan maka 15.000. Oke, di sini tuh enaknya menggunakan Excel. Kita hanya perlu menggunakan sekali rumus atau penjumlahan di dalam sel Excel ini. Contoh ya, di sini kan 15 dari penjumlahan harga jeruk dan mangga. Coba kita ubah si data mangga harga satuannya. Ini kan 5.000 ya. Coba kita ubah menjadi 8.000 ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri, maka data hasil penjumlahan jeruk dan mangga harga satuannya itu berubah menjadi 18.000. Oke, bisa dipahami itu untuk penjumlahan. Nah, sekarang kita akan menggunakan dari pengurangan. Pengurangan pun sama. Kita terlebih dahulu klik selnya, kemudian tanda minus ya. Kalian masukkan tanda minus yang artinya dikurangkan, kemudian masukkan harga satuan mangga. Maka hasilnya 2.000, betul tidak? 10.000 kurangi 8.000, 2.000 sisanya. Oke, itu rumus awal yang gampang. Kemudian ada perkalian. Dari perkalian coba kita perkalikan. Ini misalkan saja ya, kita kalikan jeruk dan mangga, harga satuannya berapa jadi bila dikalikan. Oke, sama dengan terlebih dahulu selnya, kemudian kalian kasih tanda bintang atau ada di angka 8 atas ini ya. Oke, langsung kepada selanjutnya itu mangga. Kita mangga, kemudian enter lagi, maka hasilnya 80.000. Oke.
di sini kita sama dengan aja langsung kepada pembagian. Jadi kita coba 20.000. Ini kita ubah lagi ya, 5.000 aja. Sorry. Kita ubah aja jadi 5.000 lagi. Coba kita menggunakan pembagian sekarang. Jadi kita bagi harga satuan jeruk dan mangga. Oke, kita pilih selnya. Kemudian untuk pembagian kalian pilih garis miring atau slash. Nah, seperti ini. Kemudian pilih selnya, kemudian enter. Maka hasilnya 2. Jadi 10 bagi 5 sama dengan 2. Betul tidak? Ya, betul sekali ya. Ini sangat mudah. Ini masih tahap mudah dalam penggunaan Excel penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Oke, di sini udah ada data yang telah saya buat. Jadi kita mengacu kepada rumus selanjutnya yang sudah menjadi ketentuan dari Excel. Oke, ini lebih mendasar lagi ya, lebih maju lagi, lebih mendalam lagi menggunakan rumusnya. Tadi hanya simpel pengurangan, pentambahan, perkalian dan pembagian saja. Di sini kita akan menjumlah stok tersisa. Nah, stok tersisa mana? Ini ya. Kita stok tersisa ini ada mencakup ini. Oke, bagaimana cara menjumlahkannya? Jadi kita di sini sama dengan sum ya. Jadi sum itu artinya penambahan ya, penjumlahan. Kemudian buka kurung, kalian pilih sel yang ingin kalian jumlahkan. Nah, di sini kalian sudah pilih, kemudian koma. Di sini kita akan menggunakan menjumlahkan jeruk, apel dan semangka. Coba terlebih dahulu 3 ya. Nah, selanjutnya kita jumlahkan, koma lagi. Kemudian tutup kurung, jangan koma ya. Tutup kurung, lalu kita enter. Nah, maka hasilnya 45 dari penjumlahan jeruk, apel dan semangka. Coba kalian jumlahkan terlebih dahulu. Betul tidak? Betul ya, 45. Oke, jadi seperti itu ya sum kita ini. Jumlahkan aja semua menggunakan sum, buka kurung, lalu kalian bisa klik kiri, lalu tahan sampai semangka harga stok tersisanya. Nah, kemudian tutup kurung, enter. Nah, maka semua jumlah stok tersisanya ada 70 dari nama buah yang kita miliki. Nah, kemudian ini kita kasih tanda dulu ya. Jadi penggunaan sum. Selanjutnya itu rata-rata stok per buah. Berarti rata-rata kita menggunakan average ya. Average itu rata-rata. Jadi aturan arti dari average itu rata-rata sendiri menggunakan rumus Excel ini. Ya, sama dengan terlebih dahulu. Kemudian kalian ketikkan average. Nah, di sini ada ya average kalau bahasa Indonesianya ya, average. Nah, kemudian buka kurung rata-rata stok per buah. Nah, ini stoknya. Kemudian kita blok. Kita tutup kurung. Enter. Nah, jadi rata-ratanya itu 14. Nah, untuk mencari rata-rata dalam Excel, kita bisa menggunakan average ya. Di sini kita tuliskan saja average. Nah, selanjutnya ada banyaknya jenis buah. Nah, banyaknya jenis buah ini kita menghitung jenisnya ya, jenis buahnya ya. Banyaknya ya. Di sini kita pakai untuk menghitung banyaknya jenis buah, kita memakai rumus count ya. Jadi menghitung jumlah ya. Sini ada count A ya. Nanti saya akan jelaskan. Di sini kita jelaskan terlebih dahulu count-nya. Count itu mencakup dari banyaknya jenis buah menggunakan angkanya. Jadi yang kita sorot itu selnya nanti isinya angka. Nah, coba kita praktekkan. Nah, di sini lalu tutup kurung. Maka banyak jenis buahnya itu 5 karena angkanya ada 5. Coba kalau kita seperti ini, lalu pilih dari nama buahnya, kemudian tutup kurung. Nah, maka hasilnya 0 karena definisinya itu count yang artinya itu angka. Nah, di sini kita kalau jika ingin menggunakan huruf, kita pakainya tidak memakai count. Kita pakainya count A ini ya, count A. Jadi count A ini mencakup huruf dan angka. Oke, coba kita lakukan. Ini kita blok, kita tutup kurung. Nah, maka jumlahnya 5 ya. Si data dari Excel ini membaca datanya bisa ya menggunakan count A dari huruf dan angka.
Oke, jadi itu penjelasan kon dan kon A. Di sini kita tulis kon dan kon A ya. Kontak ya. Nah, selanjutnya harga paling tinggi dari harga satuan ya. Berarti kita harga satuan ini mana nih yang paling tinggi? Oke, kita bisa menggunakan rumus max ya. Max itu nilai paling tinggi. Nah, di sini kita buka kurung, kemudian kita blok saja semuanya. Tutup kurung, enter. Nah, jadi si Excel ini dari rumus yang kita masukkan tadi membaca bahwa 20.000 adalah harga paling tinggi dalam data harga satuan ini. Ya, bisa mudah dimengerti ya. Ini kita tuliskan max karena mencari harga paling tinggi. Dan harga paling rendah kita gunakan min. Ya, kemudian buka kurung, kalian blok. Nah, maka hasilnya 5.000. Benar ya, data kita yang paling rendah itu 5.000. Oke, kita tuliskan dulu di sini min. Nah, oke, sini udah jelas semua ya. Penjelasan dari sum of recon and con A, max and min. Jadi rumus dasar ini paling sering digunakan dalam kerja maupun tugas-tugas kalian mengenai cara pengoperasian Excel di dalam PC atau komputer kalian ya. Jadi ini adalah sangat umum kita gunakan dalam pengoperasian rumus Excel ini. Ya, mungkin penjelasan kita di pertemuan episode 3 ini sampai di sini terlebih dahulu. Kalian jangan lupa untuk subscribe jika menyukai channel ini dan mendukung lebih maju, dan like, komentar untuk memberi saran tutorial apa atau selanjutnya apa yang akan saya buat di kolom komentar nanti. Oke, mungkin pertemuan sampai di sini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya di episode 4 series Belajar Excel dari nol ini. Oke.